Kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo ke Kampung Kalikao serap aspirasi dan keluhan warga. Pagi itu, Jumat 17 Oktober 2025, puluhan mobil bertolak dari kantor Gubernur Papua Selatan. Beriringan mengawal orang nomor 1 di Papua Selatan, Gubernur Apollo Savanpo, menuju Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digul. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti santap siang bersama di salah satu rumah makan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan. Cuaca hari itu bersahabat, langit Merauke cerah berawan. Mobil rombongan melaju perlahan di atas aspal. Perjalanan yang disuguhi dengan pepohonan dan pemandangan alam Papua Selatan yang sungguh menakjubkan. Rombongan kembali berhenti di Simpati, salah satu tempat persinggahan. Jarak tempat itu ke Asiki membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Setelah persinggahan, kedua gubernur dan rombongan melanjutkan perjalanannya dan memasuki area perusahaan. Hamparan pepohonan kelapa sawit berbalut hutan lebat menghiasi kiri kanan jalan. Memasuki Asiki, puluhan mobil memasuki jalan perusahaan dengan beralas tanah yang dipadatkan berwarna kemerah-merahan. Debu mengepul di udara dikarenakan hari ini terik matahari membakar tanpa adanya hujan. Memasuki Asiki, gubernur dan rombongan langsung menuju tempat penginapan yang telah disediakan. Keesokan harinya, Sabtu 18 Oktober 2025 pagi, gubernur dan rombongan menyempatkan waktunya untuk senam pagi bersama karyawan Tuna Sawah Erma, TSE Group, di lingkungan tersebut. TSE Group adalah perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Kampung Asiki, Kabupaten Boven Digul. Jajaran karyawan dari TSE Group adalah perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Kampung Asiki, Kabupaten Boven Digul. Jajaran karyawan dari T Group yang mengikuti senam diantaranya bagian kebersihan dan humas yang bekerja di kantor bersama para pejabat yang mengawal Gubernur Apollo Savanpo. Dan tibalah waktunya gubernur dan rombongan bergegas menuju ke tujuan utama untuk berdialog dengan masyarakat Kampung Bemo Kalikao, Distrik Boven Digul. Perjalanan ke kampung itu memakan waktu kurang lebih 45 menit. Di Kampung Bemo, di pinggiran Kalikao, aparat desa dan masyarakat telah menanti gubernur dan rombongan. Saat tiba, kendaraan gubernur diarahkan berhenti persis di depan balai kampung yang telah disiapkan untuk pertemuan. Akhirnya, agenda yang ditunggu-tunggu. Kunjungan utama gubernur yakni berdialog dengan warga berlangsung di bangunan yang tampak tak terawat itu. Catnya nyaris pudar, sebagian jendela kaca dan kayu sudah tak ada, dan kelihatan tak terurus. Di sini gubernur memberi kesempatan kepada masyarakat dan aparat kampung untuk menyampaikan aspirasinya. Bapak hadir di sini atas beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami untuk bisa mengunjungi tempat ini. Masyarakat sampaikan Bapak ini bolak-balik Merauke Boven terus lewat-lewat saja, tidak pernah mampir. Coba suatu kali nanti ada kesempatan Bapak mampir, kami juga ada beberapa aspirasi yang kami mau sampaikan langsung kepada Bapak. Soalnya kalau turun ke Merauke itu kita susah ketemu, antri juga lama, jadi ya kalau Bapak ada perjalanan ke Tanah Merah bisa mampir bareng 1-2 jam kita duduk diskusi. Dan akhirnya beberapa waktu lalu saya menyetujui untuk bukan mampir, tapi datang dengan tujuan utama adalah ke tempat ini.
Gubernur mencermati semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dan juga tenaga medis yang menjadi keluhan mereka di kampung ini. Cuman kalau kami sampai di kampung, kalau musim panas, berarti kami harus pikul kami punya peralatan untuk masuk ke dalam dengan obat-obatan segala macam itu melewati lumpur yang sedalam-dalam saya yang tinggi saja itu sampai di lutut. Jadi pakaian apa semua sudah kotor dari untuk masuk ke dalam. Soalnya akses jalan itu memang setengah mati dan bahkan kalau sekarang jembatan untuk masuk ke dalam itu sudah rusak. Jadi sempat kemarin tenaga medis satu ada kecelakaan di sana, kakinya sempat keseleo juga. Pokoknya akses jalan ke dalam itu kalau pustunya untuk kami pelayanan sudah bagus. Sudah ada pustu yang baru sudah dibangun. Kalau yang tempat pelayanan yang kami minta untuk diperhatikan yang di sini di Kampung Kalikau, ini tempat pelayanannya yang sudah rusak. Mungkin apa yang sebentar akan kami. Di akhir pertemuan Gubernur memberikan bantuan seng 250 sak, seng 250 lembar dan 1 unit motor kepada ketua RT setempat, serta memberikan paket sembako kelambu dan PHBS anak. Setelah pertemuan, Gubernur dan rombongan meninjau rencana pembangunan jalan masuk dari Jalan Raya Trans Papua yang tembusannya ke pelabuhan dengan jarak sekitar 1,7 km serta jembatan yang akan diperbaiki yang menjadi keluhan warga dalam diskusi. Usai peninjauan, Gubernur beserta rombongan kembali ke penginapan di Asiki. Tak kenal lelah, malam harinya, Gubernur menyempatkan waktu menuju Masjid Al-Hidayah Kampung Asiki, Distrik Jair untuk menyerahkan bantuan kepada pengurus cabang Muslimat NU dan Fatayat di masjid tersebut. Adapun bantuan yang diberikan adalah 1 unit keyboard, 20 unit komputer kostum dan alat olahraga kepada sekolah madrasah di Yayasan Nurus Soba Papua. Di akhir kunjungan kerja Gubernur Apollo kali ini, terlihat masyarakat setempat berdatangan untuk menyapa Gubernur. Selanjutnya Gubernur Apollo Savanpo naik di kendaraannya dan langsung meninggalkan tempat ini. Saat kembali ke Kabupaten Merauke, setelah kunjungan dari Asiki Bovendigul, Gubernur dan rombongan menyempatkan waktunya berkunjung ke Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Sota Merauke. Saat tiba Gubernur dan rombongan disambut oleh Kepala PLBN Sota Merauke Matilda B. Pusung, SE.MM. Tempat ini merupakan perbatasan darat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara Papua New Guinea. Gubernur melakukan diskusi dengan Kepala PLBN Sota tentang kondisi dan perkembangan PLBN. Sambil diskusi, Kepala PLBN mengajak Gubernur dan rombongan memantau area seputaran perbatasan. Ini Bapak Gubernur, ini Bapak Kabinda, ini bersama jajaran dari OPD Papua Selatan. Mereka mau melihat-lihat keadaan di sini ya Pak TT ya. Siap. Jadi TT ini beliau termasuk yang merintis, yang melakukan kayak istilahnya sebelumnya ini kayak hanya tanah kosong Pak, tanah kosong yang kayak kebun yang biasa yang tidak. Tapi beliau dan keluarganya di sini berinisiatif untuk bikin kayak taman. Karena beliau tahu warga Indonesia banyak yang datang berkunjung. Jadi inisiatif Bapak, kita mau melihat-lihat boleh ya Tete ya? Siap, bersatu Papua. Selain sebagai pos pemeriksaan keluar masuknya orang dan barang secara resmi antar negara, PLBN berfungsi sebagai pusat pelayanan publik terpadu, penjaga kedaulatan negara, penggerak ekonomi daerah perbatasan, dan sarana diplomasi internasional.
Dari Indonesia foto. Nah, jadi ini tadi kan Papua New Guinea, cuman dia bukan tulisan Papua New Guinea karena mereka di bawah Australia, maka dia tulisannya Australia Tropical ini. Jadi ini wilayah ke sini ke sana Indonesia, yang ini ke sana. Sambutan. Tidak, maksud saya, jadi secara astronomi di bumi setiap 15 derajat itu kemiringan itu dia 1 jam, kemiringan bujur. Nah Indonesia itu 95 derajat, bujur timur sampai 141. Jadi seharusnya 95 sampai 110 itu pas di Bali itu 1 jam. Terus Bali 110 sampai 125 itu pas di Ambon itu 1 jam lagi. Nanti 110 sampai 125 sampai 140 itu di Jayapura pas 1 jam. Ini ya Pak ya. Iya, harusnya Merauke itu dia sudah waktu 3 jam lebih awal dari Jakarta. Tapi karena dia punya kemiringan cuma beda 1 derajat dengan Jayapura, jadi samakan. Tapi kemiringan mataharinya tuh beda. Siap Bapak. Sama-sama jam 7 pagi kita sudah di atas, dia masih di bawah. Siap. Kalau waktu Papua New Guinea memang Bapak Ibu izin kita beda 1 jam. Jadi mereka lebih cepat seperti yang Bapak jelaskan tuh betul sekali. Jadi kalau waktu Papua New Guinea saat ini kalau kita jam 3 mereka sudah jam 4. Ya. Betul Bapak. Harusnya gitu. Lebih dekat mereka kalau Di penghujung kunjungannya, Gubernur Apollo memberi makan hewan diantaranya rusa dan kanguru yang merupakan binatang khas Papua Selatan yang dipelihara di lingkungan PLBN.